Saya lanjutkan. Jadi ubah air jadi anggur di semua keluarga yang kita temui. Yang keempat, berjalan di atas air. Airnya nggak harus air yang ada. Karena kisah Yesus berjalan di atas air hari ini bukan airnya yang jadi tekanan, tapi gelombangnya pada hari itu. Itulah masalah. Artinya orang yang percaya kepada Yesus, dia harus bisa mengatasi masalah dan di atas masalah. Karena cuma ada satu di antara dua. Kalau nggak berjalan di atas air, berarti tenggelam dalam air. Celakalah kita kalau hanya kita yang punya harapan, karena Yesus yang kita berjanji, lalu kita sendiri tenggelam dalam kesusahan. Bagaimana kita bisa nolong orang-orang lain? Yang kelima, kapan terakhir kali kita ngusir setan? Karena itu kriteria orang percaya. Ingat, kalau saudara nggak ngusir setan, maka setan ngusir kita. Pasti itu. Betul tidak? Nah, ada banyak yang Yesus kerjakan. Ini salah satu contoh betapa Roh Kudus bekerja luar biasa. Nah, sama. Ada tanda baca apa? Koma. Terus ada kalimat, ada kata apa? Bahkan. Kalau kita sudah ditetapkan untuk melakukan apa saja yang Yesus pernah lakukan, harusnya titik. Betul tidak? Sudah selesai. Karena yang dia lakukan aja belum semua kita lakukan. Kenapa ada koma lalu bahkan? Apalagi itu? Ayo baca bareng-bareng. 1, terjemahan itu ya. 1, 2, 3. Oh ya, dari depan. 1, 2, 3. Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang percaya kepadaku, maka dia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan. Bahkan dia akan melakukan yang lebih besar daripada itu, karena aku pergi kepada Bapa. Gereja, apa reaksi kita ketika mendengar kalimat ini? Bahkan betapa jahat dan kurang ajarnya kita kalau kita nggak ada reaksi apa-apa di hati kita mendengar firman ini. Betul tidak? Harusnya kita bertobat. Apa? Ada lagi lebih besar daripada itu. Hal yang setelah bahkan gak akan kita alami kalau yang pertama kita gak alami. Betul tidak? Kita gak boleh melompat. Gereja ini yang kita harus bertobat. Betapa banyak kesalahan kita. Kita hanya mengerjakan pekerjaan yang kita tiru dari orang lain. Saya akan lagi sebentar dengan satu ayat penting ini. Nanti. Maka itu saudara, mari kita sebagai anak-anak Tuhan hargai ajakan Tuhan. Hari ini hari kerja, hari sibuk walaupun sebagian libur. Kalau saudara bisa ke sini hari ini, itu anugerah yang luar biasa. Berarti Papa membutuhkan kita, memerlukan kita untuk menyelesaikan pekerjaan. Tapi dengan sikap yang benar. Saya lupa tahun 80 berapa, 80 atau 81. Satu hari Roh Kudus itu ngajak saya berpikir begini. Daniel, kamu cari ayat yang gak mungkin kamu khotbahkan, atau pendeta lain gak bisa khotbah. Saya langsung nyetruk, Tawari. Kenapa kitab Tawari itu paling aneh? Karena cuma nama orang, memperanakkan nama orang, kawin ini punya anak terus itu saja. Mau khotbah apa? Tapi tahun 82 sekarang, Om Damaris almarhum pernah memberi seminar 3 hari di gereja Revival Center Surabaya, Jalan Panglima Sudirman. Dalam 3 hari seminar, dia hanya bahas 3 ayat yang isinya cuma 8 nama. Itu 3 hari gak selesai. Hanya nama itu diuraikan. Oh, berarti ada yang bisa khotbah. Cari lagi. Satu hari Roh Kudus menuntun saya ke Matius 5 ayat 18 itu. 1 titik saja dari firman ini gak akan berlalu. Wah, dengan bangga saya berkata, apa saya ketemu ayat yang pendeta manapun gak bisa khotbah. Titik. Ayo khotbah apa? Mau teolog manapun khotbah, titik itu khotbah apa? Yang itu 1 tanda baca iota aja gak akan berlalu. Wah, saya bangga, Papa saya ketemu. Ya, Papa diam karena saya sudah menemukan.
Bulan Mei tahun 83. Kami suami istri ada di Pasadena, California, itu di Amerika. Kami tiba sore menjelang makan malam di rumah keluarga Pendeta Virgo Handoyo. Ya, orang Semarang, sampai dia Englok. Begitu kami masuk ke rumahnya, itu lagi duduk. Saya heran. Ada sebuah benda di hadapan dia yang lagi terbuka, seperti tas kecil. Saya lock sama dia Englok. Lock, apa itu? Oh, ini notebook kode. Notebook kok sebesar itu? Ingat dulu notebook bahasa Belanda kan kecil-kecil itu, buku kecil itu. Oh, ini dia bilang anaknya komputer. Maksudnya kan nggak pernah tahu sebelumnya. Tahun 83. Lalu dia terangkan sekarang ada yang bisa dijinjing. Ini namanya notebook, belum laptop waktu itu. Oh iya, wah hebat juga. Sebentar kemudian saya menyelesaikan mau kirim email. Kuping saya rasa aneh. Apa lo? Email? Apa itu? Oh, itu dari internet. Internet? Apalagi saya nggak tahu semuanya. Kan belum ada itu dalam 3 di Indonesia. Email, internet. Terus dia terangkan ada program baru. Kalau dulu kita kirim fax, sekarang tidak. Namanya electronic mail. Jadi surat listrik. Wah, lebih gila lagi. Saya nggak tahu surat listrik apa lagi itu. Oke, saya selesaikan dulu. Saya akan kirim teman saya di New York. Nanti kita habis makan, saya akan tunjukkan kode. Saya sudah dapat balasan. Wih, cepat sekali. Jadi nggak pakai fax, enggak. Lihat aja. Ya udah, kami makan. Selesai makan, sambil makan cerita. Selesai itu, dia buka. Sudah dapat balasan. Wih, cepat sekali. Udah, kami nginep 3 hari di situ. Pas kami pulang, terus Pak Virgo ini bilang, Koden ini alamat email saya. Kalau Koden keliling kemana-mana ketemu orang punya alamat email, apalagi Anda hamba-hamba Tuhan, kasih. Nanti saya kirim banyak berita. Saya nggak ngerti juga. Ya udahlah, saya terima saja. Setelah selesai pelayanan di Amerika, kami pulang ke Indonesia. Berapa waktu kemudian, saya dapat telepon dari Auckland, Selandia Baru. Ada seorang mahasiswa yang dulu waktu masih SMP, SMA saya bimbing dia. Dia telepon cerita semuanya itu. Nah, akhir dari cerita dia bilang, Koden, saya punya email address. Dengar kata email lagi. Oh baik, ini nih, ada anak Tuhan, pendeta di Amerika. Dia mau kirim, apa itu, minta kontak. Coba diktekan. Ya saya diktekan apa adanya. Terus dia ngomong gini ya dari Auckland, Koden, titiknya kurang. Jangan tertawa, jangan awas, tertawa saya awas. Saya itu kan polos aja, saya nggak ngerti. Titik aja kok kamu urus, kasih 20, kasih 10 urusan. Itu saya nggak ngerti. Dia tertawa, saudara. Kenapa kamu tertawa? Koden nggak tahu nilai sebuah dot di email atau program komputer itu penting sekali. Kalau nggak ada titiknya itu nggak bisa diakses. Dia nerangkan itu. Saya cuma bengong. Setelah dia selesai dan saya sadar, dia masih di telepon. Saya teriak, Yesus, Engkau Tuhan. Kalau kencang, dia tuh kaget. Koden, kenapa? Dan dia bingung kenapa saya teriak sekencang itu. Terus saya cerita, kamu tahu nggak berapa tahun yang lalu ayat itu saya temukan Matius 5. Saya lupa 17 atau 18, pokoknya ada titik. Kalau Yesus, berapa 17? 18, terima kasih. Kalau Yesus itu bukan Tuhan, nggak mungkin 2000 tahun yang lalu dia ngomong tentang nilai sebuah titik. Dan baru ketahuan 2000 tahun setelah itu. Dia malah heran setelah mendengar itu. Katakan amin, jangan diam saja. Nah, ternyata titik pun bisa dikhotbahkan sekarang. Itu maksudnya. Betapa hebatnya. Maka itu para teolog jangan sombong-sombong. Belum apa-apa dari segala sesuatu yang dirahasiakan itu tadi. Amin. Hebat sekali Roh Kudus itu, saudara. Titik aja ada artinya. Betul? Jadi apa yang kita mau buat dengan Roh Kudus? Saya akan akhiri dengan pemikiran ini. Saya selalu berkata kepada semua anak Tuhan, khususnya anak muda, kalau kamu nggak bertobat dari mata handphonean, bangkrut. Nggak ngerti. Bertobat dari mata handphonean, bukan mata duitan.